Makanya benar. masyarakat konsumen itu masih pilih-pilih juga gitu kan. Nah, baik Pak Adi. Kita masih punya ada beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh tulis di dalam. Saya ke Budiana dulu nih. Budiana. Nah, ini kan minggu depan ada invest ASEAN nih, Budiana. Mungkin bisa kasih bocoran nggak ke teman-teman Budiana? Isinya apa aja sih? Biar teman-teman makin tertarik nih untuk ikut. Nah, ini kalau bocorannya Invest ASEAN ke Pak Adi nih, karena Oke, Pak Adi yang boleh lead. Pak Adi. Siapa Pak pembicaranya Pak? Mungkin bisa di-share. Oh, kita ada BSD, ada Bank rumah sakit di Mika, terus ada Arwana Citra Mulia, ada kalau Surabaya ada ini apa Wood, perusahaan furniture tapi ekspor, nah itu ada Wood, Ya. terus ada UT kalau nggak salah, ada sekitar 19 emiten sih, banyak sih. Kita ada blended, ada yang small cap tapi masih fundamental oke, terus ada yang large cap gitu ya, banking gitu ya, kita ada BNI, uh, UT, Astra ya, gitulah ya, jadi campur sih. Iya. Oke, jadi banyak banget ya mintanya teman-teman dari berbagai sektor lagi. Jadi buat teman-teman Iya. yang lagi nyari insight seputar emiten atau seputar perusahaan mana nih yang mau teman-teman investasiin, ya kan mau teman-teman beli sahamnya, pas banget teman-teman buat ikut invest ASEAN ya, caranya Maybank Sekuritas. Makanya cek-cek terus tuh Instagram Maybank gitu ya, grup-grupnya Maybank tuh dicek terus, nanti jadwalnya, link Zoom-nya akan di-share di situ tentunya, dan tentu link pendaftarannya. Dan jangan lupa bulan depan kita ada sekolah pasar modal level 1 bersama Maybank Sekuritas. Jadwalnya nanti kita up mungkin minggu depan. Karena ini saya lagi ngatur banyak jadwal banget. Saya cari nih kosongnya mana. Teman-teman nanti bisa daftar di situ. Dan SKM kita bulan depan hybrid, Budiana. Jadi nanti saya Oh ngisi ya? secara offline, Budiana ngisi secara online. Pesertanya juga sama. Oh, Ada yang datang ke kantor, ada yang ikut via Zoom. wow. Nah, jadi teman-teman nanti Oke, silakan yang di menarik. Semarang boleh nih main ke kantor Semarang, ya kan, IDEX Semarang tentunya. Kantornya baru, silakan teman-teman dilihat. Buat teman-teman yang di luar Semarang boleh ikut join via Zoom. Yang terpenting adalah teman-teman dapat materinya, teman-teman dapat kemudahan untuk buka rekening sahamnya tentunya. Keren Nah, ya, ya. IDX Semarang ini Jadi selalu nanti terdepan silakan ini. teman-teman Bikin buat event-event. join Bisa gitu dong kan. kalau lagi pulang kampung, Dan isi Bisa, live IG. nanti minta Pak Adi ngisi market update Pak. boleh, Langsung boleh, update boleh, mampir boleh. Semarang dulu ya. Iya. Ya, nanti kita kalau dibuka ya. Karena memang selama di bulan ini pun sudah kita lakukan secara hybrid Bu Diana. Cuma memang Oh, nanti udah kita hybrid lihat ya. dulu pesertanya. Kalau memang pesertanya kok mayoritas mintanya online, berarti kita geser full online gitu. Tapi kalau bisa dikondisikan hybrid, kita hybrid. Karena ternyata Oh, asik wah, juga gitu hybrid. Teman-teman mantap, merasakan mantap. feel-nya ya belajar secara offline gitu kan. Setelah biasanya online Oke. gitu. Oke, oke. Gitu. Siap, Baik. siap, siap. Ya. Nanti kita share jadwalnya Pak Adi Bu Diana. Semoga rame lah yang Ya. ikut ya. Amin, amin, amin. Semoga ikut live ini nanti ikut SKM semuanya ya. Amin, amin. Yang udah punya akun di Maybank boleh ikut juga kok. Jadi nggak hanya Boleh, yang boleh baru, yang ikut. lama-lama juga boleh. Iya, boleh, boleh, boleh. Kan yang lama belum nih, kita belum tatap muka ya, kita belum ketemu secara langsung kan. Maybe Ya, mau ikut secara offline boleh banget kok. Oke, ya. baik Pak Adi. Mungkin saya pindah ke pertanyaan terakhir Pak Adi. Budiana. Ini kan RAPBN 2023 ini udah dikeluarkan ya dengan berbagai asumsi, mulai dari asumsi makroekonominya, pendapatan, belanja, sampai pembiayaan anggaran gitu kan. Nah, kita sebagai investor dengan informasi begitu, cara kita memandang forecast ekonomi ke depannya itu bagaimana Pak Adi? Atau mungkin sektoral atau saham apa nih yang sekiranya dengan model RAPBN seperti itu akan menjadi seperti apa sih? Misal konstruksi, properti, atau sektor apa begitu Pak Adi? Iya, iya. Oke, kalau dari sisi masyarakat sih, kelihatannya ekonomi kita masih ditopang oleh domestik ya. Jadi tidak terlalu pengaruh dari kondisi luar gitu ya. 60-70% itu kita masih domestik. Ini ya apa pertumbuhan didorong oleh konsumsi masyarakat gitu ya. Konsumsi masyarakat itu masih strong. Bahkan waktu di 2000 berapa ya? 14 ketika minyak pun jatuh ataupun itu kembali masyarakat apa
konsumsi masyarakat itu masih menjadi penopang pertumbuhan GDP kita gitu ya. Ya kecuali COVID ya, memang COVID susah ya, masyarakat kan nggak bisa mobile ya, jadi di rumah aja. Jadi itu yang minus akhirnya kan GDP kuartal keduanya tahun 2020 kan. Itu yang pertama kali dalam sejarah mungkin ya Indonesia tuh minus GDP kayaknya ya. Jadi nggak pernah, bahkan waktu krisis 2008 waktu Amerika itu krisis ya. Itu malah sekuritas luar ya kalau nggak salah itu pernah memprediksi GDP kita itu cuma 1%, tapi kenyataannya nggak pernah 1%, jadi realisasinya bagus gitu ya. Jadi memang terbukti bahwa ekonomi kita tuh nggak terlalu berdampak ketika ekonomi Amerika itu lagi sakit gitu ya, itu nggak terlalu berdampak gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih kuat, setidaknya mungkin bisa 4-5%. Waktu kondisi krisis Amerika itu 4% kalau nggak salah GDP kita. Jadi ya masih oke lah ya gitu ya dibandingkan Amerika yang lagi sakit waktu itu. Nah kalau sektoralnya ya banking kita juga dianggap paling prudent ya. Jadi dia sudah mengalami beberapa krisis ya. Jadi sekarang itu lebih dari sisi permodalannya juga lebih kuat gitu ya, menghadapi antisipasi luar maupun COVID pun juga komposisi permodalannya masih kuat ya, memang ditolong juga oleh pemerintah juga sih, tapi pemulihan itu cepat sekali gitu ya, pemulihan itu cepat sekali setelah ditolong pemerintah ya. Loan growth itu sudah 10% ya per Juni ya, tahun lalu itu masih minus ya loan growth-nya. Jadi perbankan kita sebenarnya kalau ketika ada isu-isu gejolak atau apa nggak terlalu berdampak signifikan ya, karena sudah prepare ya dari beberapa kali krisis. Perbankan kita tuh sudah cukup solid ya, dan bisa terlalu pencadangan di provisinya juga sudah selalu rutin gitu ya. Jadi aset-aset kualitasnya juga baik gitu ya di sisi portfolio. Nah itu bisa ketika gejolak-gejolak dari luar atau mungkin kalau ketika ada koreksi sih perbankan menurut saya koreksi itu bisa time accumulate gitu ya, karena memang dalam sejarahnya event COVID pun mereka yang cepat memulih gitu ya, dan dia market capsnya juga paling besar. Jadi ketika ada BBM itu naik atau misalnya sentimen ke sektor ini jelek, itu justru beli gitu ya, bukannya jualan gitu ya, justru beli karena sudah ketahanan di sektor ini sudah terbukti lah ya, teruji gitu ya. Bahkan tadi pagi di media pun sampai BI rate tuh naikin sampai 4,75, jadi naikin lagi 100 basis point, itu masih nggak ada apa-apanya katanya. Industri perbankan mengklaim nggak terlalu pengaruh terhadap kinerja keuangannya gitu ya. Jadi masih mampu gitu ya menghandle ketika BI rate pun naikin sampai 100 basis point. Jadi itu sentimennya di sektoralnya oke. Terus apalagi di konstruksi mungkin lagi nunggu IKN, tapi yang sekarang lagi dihadapi adalah kenaikan raw material. Jadi saya ketemu sama salah satu konstruksi BUMN gitu ya, bahwa mereka ini di semester 1 ini marginnya terpukul karena ya ini kan mayoritas kan memang BUMN sama pemerintah. Ini kan semua udah pada naik ya, semen naik, baja naik, besi naik, aspal naiknya 50%. Itu mereka absorb semua itu kenaikan cost itu. Jadi mereka berharap di semester kedua ini baru ada negosiasi ulang lah dengan pemerintah supaya ada kontrak yang bisa disesuaikan untuk penyesuaian kenaikan harga raw material. Kasihan sih sebenarnya, mereka marginnya sudah tipis, tambah kenaikan raw material tambah tipis lagi gitu ya. Marginnya paling cuma 10-15%. Jadi kalau kenaikan raw material ya marginnya habis gitu, bisa-bisa kalau nggak kuat gitu di sisi permodalan. Nah jadi PR-nya kalau saya rasa ini adalah negosiasi dengan pemerintah bagaimana bisa pass on kenaikan raw materialnya. Kalau IKN sudah pasti ya konstruksi yang besar-besar, Adikarya, Wika itu pasti dapat semua lah ya. Purata atau apa itu pasti dapat semua.
Cuman nilainya masih kecil ya, sekitar 9 triliunan kalau nggak salah IKN itu. Dari target 40 triliun, jadi masih bertahap gitu ya. Terus konstruksi properti. Nah, properti ini juga ternyata sekarang itu mereka mainnya di segmen menengah ke atas ya. Jadi mereka ini ngelihat bahwa COVID itu segmen kelas bawah itu banyak terpukul. Jadi kalau segmen menengah ke atas itu mereka malah justru bisa ada saving. Nah, saving itu salah satunya mereka beli properti gitu, nyicil properti gitu ya. Jadi yang kontribusi penjualan mereka di semester 1 ini itu banyakkan dari segmen harga rumah di atas 1 miliar gitu ya. Even di daerah saya itu paling murah 1,6 miliar gitu. BSD ya, BSDE ya, BSD itu 1,6 miliar. Jadi Ciputra itu juga di atas 1 miliar mereka. Sumarekon juga nggak ada yang mereka jual di bawah, kecil sekali kontribusinya. Cuman ya kalau nggak salah Ciputra ada jual cuman 20% aja. Jadi mereka sekarang udah mainnya di segmen menengah ke atas ya. Saya rasa moga-moga ini nggak sensitif juga terhadap kenaikan suku bunga KPR kan. Mereka juga ada mengandalkan KPR. Dengan segmen menengah itu ya saya rasa nggak terlalu sensitif karena ya mereka daya belinya masih mampu, mereka masih ada saving untuk bayar cicilan dan segalanya, mereka masih ada ketika suku bunga naik. Jadi itu properti kita sebenarnya masih solid, cuman ya masih lagged lah ya. Properti itu kelihatannya tailwind, jadi belakangan kelihatannya ketika semua sudah pada naik, properti ini belakangan. Jadi tapi dari sisi valuasi sudah murah ya, jadi sebenarnya untuk investasi boleh juga ini di saham-saham properti ya, gitu ya, solid gitu ya, kinerjanya juga masih solid gitu. Terus apalagi segmen mungkin yang rokok ya, rokok juga sekarang kan udah naik kan tahun ini kalau nggak salah APBN naikin 15 ya kalau nggak salah, cukainya tahun depan 9% ya, mungkin nggak akan kemana-mana itu, sahamnya udah pada jatuh. Ya volume juga mungkin akan, kalau 9% mungkin masih perokok, untuk perokok saya rasa sih masih akan bisa diabsorb ya, kompensasi ya kalau 9% gitu ya. Volume saya rasa sih mungkin akan tidak terlalu banyak terpukul gitu ya, tapi ya harga sahamnya juga udah nggak kemana-mana gitu. Rokok sih karena memang ya setiap tahun terlalu dinaikkan terus sama cukai pemerintah, ya orang ya akhirnya harga rokok makin mahal gitu kan. Gitu ya. Apalagi yang segmen lain mungkin bisa, sektor lain mungkin, oh ya kalau di sisi retail mungkin segmen menengah ke atas tuh MAPI ya. Jadi kalau lihat dari historical dia sekarang yang paling cepat ya pemulihannya, karena memang di segmennya kelas ke atas ya. Jadi kalau lihat dari mall-mall, dia kan banyak kan di mall-mall yang kelas ke atas ya, itu cepat sekali intinya. Penjualannya juga ramai juga, kopi-kopi juga udah mulai ramai kan, Starbucks ya juga andalannya. Jadi ya saya rasa nggak terlalu terpukul gitu ya ketika BBM pun dinaikkan, mereka masih akan tetap ramai, penjualannya masih akan bagus. Itu sih mungkin dari sisi retail. Kalau yang consumer ya paling Indofood gitu ya, ICBP gitu ya. Kita masih suka gitu ya. Baik, Pak Adi. Jadi kalau kita lihat tuh emang endingnya sih nanti APBN akan seperti apapun tuh emiten akan menyesuaikan ya Pak Adi ya. Bahkan tadi Pak Adi bilang tuh perbankan pun bahkan ngomong kalau suku bunga naik bahkan 10 poin gitu ya, nggak cuma 25 atau 10 basis point, bahkan 100 basis point itu mereka siap gitu loh. Iya kan. Itu artinya Iya. memang banyak emiten melihat bahwa Indonesia itu kedepannya masih akan positif gitu teman-teman pertumbuhannya. Makronya masih akan terjaga gitu kan. Nah, tinggal kita aja gimana strategi investasinya gitu kan. Makanya mungkin teman-teman boleh nih mulai gali-gali lagi, mulai korek lagi tadi emiten-emiten yang dibahas Pak Adi ya, gimana prospek kedepannya, gimana mungkin fundamental teknikalnya, untuk teman-teman jadikan pilihan sebagai koleksi di portofolionya.